Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Fania Kaputri Sri Kandi Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 184840111118, prodi D3 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, kali ini aku akan nge-review jurnal guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Farmakologi 2 yang diampu oleh dosen Ibu Herda Riani M.Farm APT. Jadi judul-judul yang akan aku review itu ialah kepatuhan dan efektivitas terapi obat anti tuberkulosis atau OAT, kombinasi dosis tetap atau KDT, dan tunggal pada penderita TB paru anak di salah satu rumah sakit di kota Bandung. Dengan nama Jurnal Klinik Indonesia volume 5 nomor 3 halaman 215 sampai 224 dengan 9 halaman yang diterbitkan pada tahun 2016 yang ditulis oleh Angga P. Kautsar dan Tina A. Intan. Yuk langsung aja apa yang akan aku review di jurnal ini. Jadi tonton terus ya sampai habis agar tidak terpotong-potong gitu informasi yang akan saya review dan apa sih yang akan saya review gitu. Jadi kan lebih jelasnya, makanya tonton sampai habis ya. Nah, perlu kita ketahui untuk penyakit TB ini sendiri dia itu telah menginfeksi hampir sepertiga penduduk di dunia dan merupakan salah satu penyebab kematian utama. Wow. Dengan insiden yang terus-menerus meningkat sejak awal tahun 1901. Jadi pengobatan TB yang terjadi pada anak ini merupakan salah satu perhatian yang khusus karena sulitnya menegakkan diagnosis sehingga seringkali terjadi yang namanya misdiagnosis, baik itu overdosis maupun underdosis. Penyembuhan TB membutuhkan waktu yang lama loh. TB bisa sembuh total dengan obat yang tepat dan selalu patuh mengikuti aturan minum obat yang tepat pula. Jika pengobatan TB gagal, penyakit ini akan semakin sulit disembuhkan. Jadi pengobatan TB itu sendiri terdiri menjadi 2 tahap yang menggunakan kombinasi beberapa obat antibiotik. Apa saja sih antibiotik yang digunakan? Simak penjelasannya ya dan ikuti terus sampai habis. Nah, jadi penyakit TB ini sendiri terjadi akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang aktif menginfeksi dan berkembang di dalam tubuh. TB yang menyerang paru-paru bisa disembuhkan dengan menjalani pengobatan selama 6 sampai 9 bulan. Wow, lama sekali. Bentuk pengobatan TB ini terdiri dari 2 tahap ya, yaitu tahap pengobatan intensif dan tahap pengobatan lanjutan. Selama menjalani 2 tahap tadi pengobatan pasien itu mengonsumsi obat jenis antibiotik dan antiinfeksi sintesis. Pengobatan dilakukan dengan kombinasi beberapa jenis antibiotik yang disebut dengan golongan anti-tuberkulosis. Obat-obatan yang digunakan bekerja untuk 3 fungsi klinis, yaitu membunuh, yang kedua mensterilisasi atau membersihkan dan mencegah resistensi atau kebalnya bakteri tersebut. Nah, untuk tahap 1 intensif ini dia itu pada tahap ini pasien perlu minum obat TB setiap hari dalam kurun waktu 2 bulan yang bertujuan untuk menekan jumlah bakteri penyebab TB dan menghentikan infeksi sehingga pasien tidak dapat lagi menularkan penyakit. Terus yang kedua yaitu tahap 2, tahap lanjutan. Pada tahap ini jumlah dosis obat pun diberikan menjadi berkurang atau sedikit. Namun dia itu memiliki durasi yang cukup lama, yaitu sekitar 4 bulan. Khususnya untuk pasien dengan kategori kasus baru. Nah, tahap lanjutan ini penting guna memastikan bahwa bakteri sudah tidak aktif lagi menginfeksi atau benar-benar hilang sehingga mencegah tuberkulosis itu menjadi kambuh. Nah, di sini ada jenis-jenis obat lini pertama. Terdapat 5 obat tuberkulosis yang sering diresepkan, yakni ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol, dan streptomycin. Yang pertama yaitu isoniazid.
Isoniazid itu merupakan obat antituberkulosis yang paling ampuh untuk menyembuhkan, membunuh bakteri penyebab tuberkulosis. Obat ini bisa membunuh 90% kuman TB beberapa hari pada tahap pengobatan intensif. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu pembuatan mikoli acid, yaitu senyawa yang berperan dalam membangun dinding bakteri. Yang kedua yaitu obat rifampicin. Obat rifampicin ini adalah obat antibiotik turunan rifamicin. Sama seperti isoniazid, namun kelebihannya itu rifampicin ini bisa membunuh kuman yang tidak bisa dibunuh oleh isoniazid tersebut. Nah, rifampicin ini dapat membunuh bakteri bersifat setengah aktif yang biasanya tidak bereaksi terhadap isoniazid tadi, obat yang pertama tadi. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu kerja enzim bakteri. Lalu yang ketiga yaitu obat pirazinamid. Obat pirazinamid adalah obat yang mampu membunuh bakteri setelah dilawan oleh mikrofag atau bagian dari dalam sel darah putih yang pertama kali melawan infeksi bakteri dalam tubuh. Obat ini juga bisa bekerja membunuh bakteri yang berada di dalam sel dengan pH yang asam. Nah, yang keempat yaitu obat ethambutol. Obat ethambutol ini adalah antituberkulosis yang bisa menghambat kemampuan bakteri menginfeksi, tapi tidak bisa membunuh bakteri secara langsung loh. Obat ini khusus diberikan untuk pasien dengan resiko terjadinya resistensi atau kebal obat antituberkulosis tersebut. Jika yang sudah kebal, baru dikasih ethambutol ini. Nah, cara kerja obat ini yaitu bersifat bakteriostatik, artinya menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang kebal terhadap isoniazid dan streptomycin tadi. Jadi kalau yang sudah kebal antara obat isoniazid dan streptomycin, maka keluarlah obat ethambutol ini untuk menangani yang namanya resistensi. Terus obat ini juga menghalangi pembentukan dinding sel oleh mikolik acid. Obat ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak di bawah 8 tahun karena dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan efek sampingnya sangat sulit dikendalikan. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, obat streptomycin. Obat streptomycin ini ialah antibiotik pertama yang dibuat khusus untuk bakteri tuberkulosis. Obat ini digunakan untuk mencegah terjadinya efek resistensi obat OAT atau obat anti tuberkulosis. Cara kerja obat streptomycin ini ialah obat ini diberikan lewat suntikan ke jaringan otot atau intramuskular. Obat ini akan diberikan jika pasien mengalami penyakit TB yang kedua kalinya. Jadi misalnya dia tuh sudah sembuh tapi dia tuh kambuh lagi atau tertular lagi, maka penanganan selanjutnya ialah diberikanlah streptomycin dengan cara injeksi karena dia sudah 2 kali mengalami yang namanya tuberkulosis, atau konsumsi obatnya itu konsumsi obat streptomycin tidak efektif lagi, atau dia tuh pernah mengalami yang namanya tidak patuhnya minum obat. Makanya di tahap inilah dia akan disuntik dengan tujuannya agar pengobatannya berjalan lagi seperti pengobatan yang sebelumnya gitu. Nah, terus dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi di bidang farmasetika, saat ini telah dibuat tabel kombinasi OAT atau obat antituberkulosis yang dikenal dengan KDT. Dengan adanya KDT ini, diharapkan kepatuhan tuberkulosis dalam minum obat dapat ditingkatkan sehingga akan meningkatkan kesembuhan. OAT KDT adalah tablet kombinasi yang terdiri dari beberapa macam obat. Jadi OAT KDT ini campuran dari beberapa obat-obat OAT tadi. Nah, pemerintahan pun kini menyarankan untuk menggunakan OAT KDT dan meninggalkan OAT tunggal yang memiliki tujuan karena banyak keuntungan, yakni lebih aman dan mudah pemberiannya karena satu tablet KDT mengandung beberapa jenis OAT yang diperlukan. Oleh karena itu, pemberian obat tunggal pada pengobatan TBC
yang dapat menyebabkan resistensi dapat dicegah karena tadi sekali minum itu udah ada kombinasi dari beberapa obat, jadi pasien itu akan lebih patuh meminum obatnya. Nah, keuntungan penggunaan OAT-KDT dalam penggunaan obat TB ini adalah salah satu kunci keberhasilannya dari pengobatan karena pasien tersebut itu patuh terhadap meminum obat. Dari kesimpulan yang aku review dari jurnal ini, katanya penggunaan obat OAT, KDT, dan tunggal tidak ada hubungan. Katanya tidak ada hubungan antara OAT, KDT, dan tunggal dengan kepatuhan dan efektivitas pengobatan TB paru anak. Hal ini ditujukan dalam hasil penelitian secara statistika. Walaupun beberapa pustaka menyatakan bahwa KDT lebih banyak keuntungannya dibanding tunggal, ya jelas KDT lebih banyak keuntungannya karena sekali minum itu adalah kombinasi dari beberapa obat. Tapi perlu diperhatikan pula mengenai peran PMO, pengawas penelan obat. Jadi itu adalah salah satu pengawasan orang yang ditugaskan untuk mengawasi pasien untuk meminum obat tepat waktu dalam menyelesaikan masalah tuberkulosis itu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya review dari jurnal yang aku dapat gitu mengenai tema aku, yakni jenis dan mekanisme OAT. Tentu saja banyak hal yang aku tambahkan guna untuk memperjelas dan melengkapi tujuan dari review aku. Salah dan kurang mohon maaf, jika berkenan silakan komen ya, agar ilmu yang telah kita pelajari dapat diperbaiki bersama. Jika dirasa kurang sesuai dari video ini, aku akan perbaiki videonya di lain waktu agar memperjelas dan tidak menyesatkan. Makanya dari itu saya harap jika kalian yang menonton bisa komen apapun hal yang positif. Nah, untuk itu saya akhiri. Jangan lupa like, subscribe agar aku makin semangat upload video. Bye bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.